Bayangin, kamu menemukan kartun masa kecilmu. Ya, kebanyakan dari kita kalau begitu pasti akan langsung menontonnya. Mungkin karena nostalgia. Tapi, apa yang akan kamu lakukan kalau ketika kamu menonton kartun tersebut, kamu melihat ada yang aneh, ada yang beda? Seingatmu kartun yang kamu tonton ketika masa kecilmu tidak seperti ini. Itulah yang dirasakan oleh seseorang bernama Jonah. Suatu hari, Jonah menemukan kaset VHS kartun masa kecilnya dengan judul Angel Hair. Sebuah kartun anak-anak yang menceritakan tentang kelinci malaikat dengan nama Angel Gaby. Jonah dengan gembira langsung membeli kaset itu. Walaupun sebenarnya di rumahnya dia sudah punya rekamannya sendiri yang dia rekam ketika kartun tersebut masih disiarkan langsung di televisi. Lalu kenapa dia beli? Ya mungkin karena mau koleksi aja kali. Dan dia pun langsung memutarkannya. Tapi waktu video itu diputarkan, ada yang aneh. Versi VHS yang dia beli dan versi rekaman lamanya kok beda. Oh, Angel Gaby. Good morning, Francis. I love to hear you call. Oh, have you brought a new friend with you? Yes, but I'm fearful, Angel Gaby. I never know what to say. That's okay, Francis. Meeting new people doesn't have to be scary. Just introduce yourself and ask them to do the same. Hello there. My name is Angel Gaby. What's yours? That's a beautiful name. It's wonderful to meet you, and I hope we can be friends. Fear should never control you, Francis. I'll show you how to meet someone new. First, you introduce yourself and ask them to do the same. Hello there. My name is Angel Gabriel. What's yours? It's wonderful to meet you, Jonah. I hope I can be a good friend to you. Di versi VHS, Angel Gaby bicara seperti biasa aja, seperti tokoh kartun anak-anak. Halo teman-teman. Tapi di versi rekaman lama milik Jonah, Angel Gaby memanggil dirinya bukan Angel Gaby, tapi Angel Gabriel. Dan juga Angel Gaby bicara langsung ke penonton dengan memanggil nama Jonah. Nama yang persis dengan si Jonah ini. Nah, karena itulah Jonah menganggap kartun ini spesial. Karena tokoh kartunnya langsung memanggil namanya. Tapi bukan hanya itu. Banyak bagian lain yang berbeda. Another way to make friends is to share things you like. Can you think of a toy or storybook that's special to you? That's great! Sharing something important lets others learn about what makes you special. Another way to make friends is to share things you like. Can you think of a toy or storybook that's special to you? That's a great book. Just like Babe, you can grow up to do whatever you want, Jonah. That's what makes you special. Di sini, Jonah mulai menanyakan kewarasannya. Apakah dia mulai menjadi gila? Tapi buktinya ada di videonya langsung. Dia merasa ada yang tidak beres dan harus mencari jawabannya. Nah, teman-teman, di video kali ini, mari kita temani Jonah membongkar misteri ini. Ini adalah Angel Hair, kartun yang hidup. Nah, Jonah memulai investigasinya dengan pertama mencari tahu apakah kartun ini punya versi-versi berbeda. Karena kalau kartun ini ada beberapa versi, ya mungkin itu menjelaskan kenapa rekaman miliknya dan VHS yang baru saja dia beli itu berbeda. Dia menemukan bahwa perusahaan K-Pay Publishing pernah nge-repackage kartunnya. Tapi perusahaan tersebut sudah bangkrut dan publisher aslinya yang original adalah Red of Life. Yang waktu dia cek di internet, nama perusahaannya tidak muncul. Tidak ada, tidak terdaftar, seakan-akan tidak pernah ada. Tak menemukan jawaban dari investigasi, dia memutuskan untuk lanjut menonton. It's a beautiful day, Francis. We shouldn't take it for granted.
Oh, but Gabby, how can I have the strength to face the day? All the rain has got me shivery and sad. Oh, Francis, it's simple. Faith and hope give us the strength to face every challenge. It may not make us physically strong, but it can give us resolve and fortitude when we need it. I could certainly use some fortitude. The sun is warm sometimes, Jonah, but you shouldn't forget the moments when it burns you. Oh, but Gabby, how can I have the strength to face the day? All the rain has got me shivery and sad. You will need strength to be resilient during times of comfort, and fortitude to be brave during times of heat. I can show you how to be Certainly stronger, use some fortitude. even though you're so small. Kalian lihat itu? Di versi rekaman milik Jonah, Angel Gabby bicara hal yang berbeda. Dan bahkan terlihat tidak sedang bicara dengan Francis, tokoh kartun yang satu lagi. Tapi bicara langsung ke penonton atau ke Jonah. Tapi bukan hanya itu. If you give in to despair, friend Francis, let's follow the stream and look for a narrow crossing. This will do us a lot more good than surrendering to despair. I see, Gabby. This hope is giving me a lot of strength. The path back to my home. How will I ever cross? Oh, despair. In the darkest times, you must never despair, Jonah. It is our greatest enemy. Strength will be your ally, and I will show you how to be strong. I see, Gabby. This hope is giving me a lot of strength. Oke, stop. Ini sudah jelas beda banget. Tiba-tiba Angel Gabby terbang ke atas, ninggalin si Francis, kasihan udah nggak dianggap, dan terbang ke tempat seperti kamar. Kamar siapa itu? Kamar si Angel Gabby? Kamar si Francis? Kayaknya nggak mungkin si Francis ya, si Francis nggak bisa terbang. Jadi kamar siapa? Jangan-jangan itu kamar Jonah. Terus si Angel Gabby mengajarkan Jonah bagaimana dia bisa merasa aman di kamarnya sendiri. Kemudian menaruh kursi di depan pintu untuk menghalangi pintu tersebut. Dan tak lama, kita bisa melihat seperti ada yang mencoba membuka pintu itu. Tiba-tiba, Angel Gabby meminta Jonah untuk sembunyi di lemari baju. Di dalam lemari itu, Gabby mengajarkan Jonah bagaimana dia bisa tetap tenang. I like to take a big, slow breath to keep me calm. Would you like to try? Very good, Jonah. Now you don't have to be scared, even if he finds you. Dia. Siapa dia? Di situ, Jonah membagikan bahwa dia tinggal hanya bersama ibunya, hanya mereka berdua. Tapi dulu tidak begitu. Dulu mereka tidak hanya berdua. Siapa sosok dia ini? Apakah si Angel Gabby sedang menolong Jonah dari sosok dia tersebut? Mungkin jawabannya akan datang di tape berikutnya. Nah, di video kali ini atau di tape kali ini, Jonah memulai dengan menceritakan bahwa dia mempunyai luka masa kecil. Bukan sakit hati ya guys, kayak kalian. Tapi dia tak ingat luka itu datang dari mana. Ibunya bilang luka itu datang ketika dia sedang bermain dan ya ada sedikit kecelakaan lah. Tapi ternyata luka itu datang dari sesuatu yang jauh lebih gelap. These are nice props to demonstrate God's armor. But remember, Francis, the real sword of the Spirit isn't a weapon. Ephesians says it's the sharp wit and powerful depth of His Word. Oh, good. I'm no good at fighting actual battles. Not with once these if he's not little coming back for a while. Apa dia melihatku? Coba perhatikan baik-baik. Untuk beberapa detik, Angel Gabby terlihat seperti tokoh kartun biasa. Tapi lihat ini, ada momen di mana Angel Gabby seperti sedang melihat seseorang atau sesuatu dari luar layar. Dia diam, matanya waspada. Dan ketika orang tersebut sudah di luar frame atau sudah keluar dari ruangan, Angel Gabby langsung bicara ke Jonah. Dia mengatakan, Jonah, angguk kepala kamu kalau orang itu akan tidak hadir untuk sementara waktu. Di sini kita lihat bahwa Angel Gabby bukan hanya jelas bicara sama Jonah, tapi dia sangat hati-hati. Tidak mau Jonah terluka karena sosok dia ini. Dan dari titik ini, sudah tidak ada basa-basi guys. Angel Gabby dengan jelas berinteraksi langsung dengan Jonah ketika Jonah masih kecil. Tanpa naskah, tanpa sensor, tanpa basa-basi. Langsung interaksi. Jonah
yang sekarang sedang menonton rekaman ini bersama kita melihat dengan jelas bagaimana Angel Gabby berinteraksi dengan dirinya yang masih kecil. Tapi kemudian terjadi ini. I want you to take that off the table very carefully, only holding the handle. It might be heavy. Use both hands. Can you hold it up so I can see what kind it is? Now that we've got the pieces apart, let's think of somewhere to hide them where nobody can use them for harm. Good, good. Now, see if you can put the book back in front of it. Wonderful job. Be slow and steady as you climb back down. Oke, ini banyak sekali yang harus diproses, guys. Selama berjam-jam terlihat Angel Gabby seperti sedang menginstruksikan Jonah untuk melakukan sesuatu. Gabby minta Jonah mengutak-atik sebuah benda atau membongkarnya dan kemudian menyembunyikannya ke tempat yang aman. Tempat yang gak boleh ada siapapun yang tahu. Dari nada bicaranya, Gabby tetap lembut. Kita bisa melihat betapa sayangnya dia kepada Jonah. Dan apapun yang dia minta bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi Jonah. Dan setelah itu, I'll always be Well, your in any warrior, case, Jonah. now even I though hope we'll felt never like have to draw a well weapon. prepared as a warrior But as your of the guardian Lord. angel, Thank you. I'll always be ready. guys, aku jadi bingung. Dan si Jonah juga. Dia bertanya ke dirinya sendiri, apa waktu kecil aku benar-benar ngobrol sama Gabby selama itu? Kalau iya, kenapa aku melupakannya? Kenapa aku lupa dengan malaikat pelindungku? Misterinya makin dalam. Dan aku juga bingung dengan benda yang Angel Gabby minta Jonah untuk utak-atik. Benda apa itu? Sampai diminta untuk disembunyikan. Sesuatu yang ada pegangannya, bentuknya kompleks, dan cukup berat untuk anak kecil. Dan juga, ini penting, benda itu berbahaya. Apa ya kira-kira? Kayaknya aku tahu benda itu apa. Tapi kita tahan dulu. Karena siapa tahu di rekaman ini kita akan mengetahui jawabannya. Tapi kalau tidak, kita tahan sampai akhir video ini. Jonah lanjut menonton episode berikutnya. Dan di versi VHS episode kali ini, Angel Gabby ngajarin tentang memaafkan orang yang membuat kesalahan dan berani meminta maaf. Tapi itu di versi VHS. Sekarang kita balik ke rekaman milik Jonah. But I shouldn't have lied. Honesty is important, Jonah. You should always tell the truth. If you know you're going to be in trouble, you should create a truth for later. Will you ever forgive me? Go to a friend's house when something bad happens. Nah, di versi rekamannya, Angel Gabby malah mengajarkan betapa pentingnya untuk jujur. Tapi, kalau kalian perhatikan baik-baik, Angel Gabby bukan sedang mengajarkan kejujuran. Dia ngajarin cara menghindar. And you won't have to lie about it when they ask you later. They are going to ask you what happened, Jonah. So you have to make sure you're gone when the time comes. Suara Gabby juga mulai aneh, seperti lagi konslet, pecah, atau ada delay. Tone-nya nggak kayak biasanya. You should always tell the truth. If you know you're going to be in trouble, what would you like me to do? Lalu, Gabby meminta Jonah untuk pergi ke rumah temannya agar Jonah memiliki suatu alibi. Alibi buat apa? Di sini Jonah menjadi bingung dan khawatir. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya dan mencari laporan di gedung arsip pemerintah kota. Tapi, ketika dia mau pergi, Water crews arrived and were able to essentially close the floodgates, but not before the damage was done. gedungnya sudah hancur karena banjir. Semua arsip hilang. Guys, ini terlalu pas untuk disebut sebuah kebetulan. Ini seolah ada yang sengaja menghapus jejak. Apakah yang membuat banjir itu Gabby? Kalau iya, kenapa? Misterinya masih berlanjut. Dan Jonah berserta kita ingin mendapat jawaban. Jadi Jonah memutuskan untuk melakukan hal terbaik selanjutnya, yaitu pergi ke rumah masa kecilnya.
Sesampai di rumah, Jonah tidak menceritakan ke ibunya tentang apa yang sedang terjadi. Karena dia tidak mau membuat ibunya takut. Karena ya bayangin aja kalau kamu punya anak atau bahkan anggota keluarga yang datang ke kamu dan bercerita bahwa dia sedang menyelidiki misteri di mana dia bicara sama tokoh kartun secara langsung ketika masih kecil. Langsung kita anggap gila kali ya. Diam-diam Jonah memulai investigasinya. Dia pergi ke gudang dan mencari apapun yang berkaitan dengan Angel Hair. Tapi hal yang tak terduga terjadi. Dia mengira dia hanya akan menemukan sedikit hal yang berkaitan dengan Angel Hair. Namun, yang dia temukan jauh melebihi ekspektasinya. Puluhan kardus isinya mainan, barang, bahkan juga merchandise berkaitan dengan Angel Gaby. Berbagai kaset tentang Angel Hair, ratusan dokumen mengenai Angel Hair, seperti siapa pembuatnya, publishernya, penyiarnya, dan lain-lain. Juga anehnya, Jonah juga menemukan banyak sekali, puluhan video bahkan mengenai cara mendidik anak yang agresif. Di sini, Jonah mulai sadar, bukan hanya dia yang sedang mencari jawaban. Ibunya sudah mencari jawaban ini sejak lama. Salah satu dokumen yang dia temukan adalah surat perintah penghentian dan larangan dari Kid Publishing yang ditunjukkan ke ibunya. Nah, aku bacain. Tertulis di sini, ibunya Jonah seperti mencoba mencari tahu sesuatu sampai mengganggu pemilik Kid Publishing, yaitu Giles Kidd. Ditambah, dia juga mengganggu para pegawai Kid Publishing. Bertemu dengan Giles Kidd dengan alasan palsu, mencoba mencuri dokumen perusahaan, bahkan mengganggu perusahaan. Seperti terus menelepon customer service-nya. Dia diminta secara legal untuk berhenti menanyakan apapun mengenai Angel Hair. Karena inilah salah satunya cara dia bisa melindungi anaknya, Jonah. Tapi guys, ini baru satu dokumen. Ada lagi. Kali ini dari Update Broadcasting Go, sebuah stasiun televisi yang menyiarkan kartun Angel Hair. Sepertinya ibunya sedang bertanya ke mereka tentang kartun Angel Hair. Tapi jawaban mereka adalah mereka tidak tahu karena orang-orang yang dulu menyiarkan kartun tersebut sudah tidak bekerja di sana. Dan segala material berhubungan dengan Angel Hair dipegang Kid Publishing. Jadi mereka tidak bisa membantu. Seluruh hal ini sungguh aneh. Tapi yang gak kalah aneh adalah koleksi video cara mendidik anak yang agresif yang ibunya miliki. Di sini aku jadi bertanya-tanya guys. Apakah ada suatu kejadian yang membuat ibunya menjadi seperti ini? Apakah Jonah melakukan sesuatu? Jonah datang ke sini untuk mencari jawaban, tapi malah muncul banyak pertanyaan. Namun, dia yakin satu hal, kartun ini hidup. Atau lebih tepatnya, kartun ini pernah hidup, namun sekarang hanya tersimpan sebagai rekaman. That's a lovely drawing, Jonah. That's silly, Jonah. People can't fly. Don't worry. We can stay here as long as you need me to. Jonah sadar saat Angel Hair masih ditayangkan langsung di TV, itu adalah masa di mana Angel Gaby bisa bicara, bisa interaksi, bisa hidup. Tapi begitu acaranya berhenti tayang dan yang tersisa hanya rekaman dari VHS, Angel Gaby tak lagi hidup. Tak ada lagi bicara langsung, tak ada lagi interaksi. Setidaknya itu hipotesisnya si Jonah atau yang dia simpulkan. Dan jujur, sampai jauh ini saya juga setuju. Jadi sekarang Jonah ingin mencoba menghidupkan kembali Angel Gaby. Jika satu-satunya cara Angel Gaby bisa hidup adalah dengan menyiarkan kartunya secara langsung, maka itulah yang akan Jonah lakukan. Hal ini mungkin tak bisa dia lakukan ketika dia masih kecil. Ya maksudnya bagaimana dirinya yang masih kecil bisa menyiarkan sesuatu secara langsung tanpa melewati stasiun TV. Tapi sekarang, di era modern, dengan teknologi live streaming, dia bisa melakukan itu. Namun, di balik itu semua, dia merasa ragu. Kalian bisa melihat bahwa sebagian hati Jonah ingin ini semua tidak berhasil. Dia ingin ini semua hanya sebuah mimpi. Kalau kalian pikirkan, seluruh situasi ini sungguh di luar pikiran, di luar nalar, di luar logika. Tapi ya, dia tetap harus mencoba, setidaknya untuk membuat dirinya tenang, untuk mendapat jawaban. Jadi, Jonah siapkan komputernya, bersiap untuk meng-live streaming episode Angel Hair. Dan ini yang terjadi.
Angel Gabby. Oh, Angel Gabby. Hello? Gabriel? Angel Gabby? Good morning, Francis. I love to hear you call. Have you brought a new friend with you? Yes, but I'm fearful, Angel Gabby. I never know what to say. Oh my god. What? It's me. Jonah, I'm here. Do you remember me? I'm so happy to see you, Jonah. Just look how well you've grown. Tebakannya benar. Gabriel atau Angel Gabby hidup kembali. Dengan begitu, Jonah menemukan jawabannya dan dengan begitu berakhir sudah cerita ini. Tapi tentu ini mungkin closure buat si Jonah. Namun untuk kita masih ada beberapa hal yang kita belum temukan jawabannya. Seperti siapa sih sosok dia itu? Apa yang sebenarnya terjadi di masa kecilnya? Dan benda apa yang si Angel Gabby minta Jonah untuk utak-atik dan sembunyikan? Mari kita bahas itu. Oke, ceritanya mungkin sudah berakhir, tapi kita masih punya banyak sekali pertanyaan. Dan saya sendiri sudah mempersiapkan beberapa teoriku sendiri mengenai apa jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama adalah pertanyaan mengenai siapa sosok dia itu. Nah, menurutku sosok ini adalah ayah Jonah. Ayah Jonah yang mungkin emosinya atau dirinya nggak stabil sampai terjadinya kekerasan rumah tangga yang bahkan sampai mengefek Jonah sendiri atau bahkan Jonah menjadi targetnya. Bukti untuk mendukung hal ini adalah Jonah menyebut sosok dia ini dengan pronouns he yang artinya menunjukkan seorang laki-laki. Kemudian siapa lagi? Seseorang yang bisa tinggal di rumah Jonah ketika dia masih kecil. Ya pasti ayahnya kan. Angel Gabby sepertinya sedang melindungi Jonah dari si ayah karena ayahnya sangat bahaya. Nah, tapi sebahaya apa? Itu berkaitan dengan benda yang Angel Gabby minta Jonah untuk utak-atik dan sembunyikan. I want you to take that off the table very carefully, only holding the handle. It might be heavy. Use both hands. Menurutku, benda itu adalah senjata tembak. Lebih tepatnya, mungkin sebuah senapan besar. Karena bendanya kompleks dan sangat berbahaya, sampai Angel Gabby dengan hati-hati memandukan Jonah cara mengutak-atiknya. Ditambah Jonah kesusahan memegangnya. Jadi menurutku bukan pistol. Karena walaupun Jonah masih kecil, dia tidak akan keberatan ya megang pistol. Nah, tapi sebuah senapan besar, itu lain cerita. Nah, beberapa di komen TikTokku ada yang bilang ini mungkin pisau. Tapi menurutku ini agak kontradik dengan beberapa hal yang kita tahu. Karena pertama, pisau nggak terlalu kompleks. Ya, maksudnya nggak sekompleks senjata ya. Dan kalau benar ini pisau, Angel Gabby seharusnya tidak perlu meminta Jonah untuk membongkarnya atau mengutak-atiknya. Karena pisau mau diutak-atik gimana? Maksudnya handle-nya dicabut ya, pisaunya masih ada, malah lebih bahaya. Malah, kalau ini senjata tajam seperti pisau, harusnya Angel Gabby meminta Jonah untuk menyelimuti bagian tajamnya dengan ya mungkin selimut, baru menyembunyikannya. Bukan membongkar terus sembunyikan. Ditambah, pisau itu alat umum guys. Pasti di rumah Jonah ada banyak sekali pisau untuk ya, mungkin untuk masak lah. Masa dia harus menyembunyikan semua pisau itu? Dan kalau misalnya pisaunya hilang, ya tinggal beli lagi. Apa susahnya? Beda dengan senapan, yang kalau hilang agak susah untuk beli lagi. Ya, walaupun ini ceritanya terjadi di Amerika, di mana beli senapan itu lebih gampang, tetap aja beli pisau sama beli senapan masih lebih ribet beli senapan. Pisau beli di minimarket siapa aja juga bisa. Jadi ya, menurutku itu adalah senapan. Lalu kita lanjut ke si Angel Gabby sendiri. Dia menyebut dirinya Gabriel, malaikat Gabriel, the messenger of God. Tapi aku masih ragu, apakah dia beneran malaikat? Nah, Gabby sendiri tujuannya baik ya. Dia ingin melindungi Jonah dari si ayah. Tapi itu bukan berarti dirinya malaikat. Mungkin dia adalah entity yang ya mungkin tidak jahat, yang mengaku dirinya malaikat Gabriel. Jadi ya Angel Gabby sendiri ini masih anomali yang aku masih pertanyakan guys. Yang jelas aku nggak 100% yakin dia malaikat. Karena masa malaikat mengajari orang cara untuk menghindar, mengatakan hal yang jujur, dan membuat alibi. Dan kemudian yang aku masih pusing adalah apa yang Jonah lakukan ketika dia masih kecil sampai ibunya mengkoleksi video cara mendidik anak yang agresif. Dan juga sampai obsesif dengan kartun ini. Dan apakah itu berkaitan dengan keadaan ayahnya sekarang? Nah, itu dia ayahnya. Di mana ayahnya? Apa yang terjadi kepada ayahnya?
kita tahu pasti ada sesuatu yang terjadi kepada ayahnya Jonah. Dan apakah Jonah ikut campur dengan nasibnya si ayahnya? Karena kita melihat bagaimana Jonah diajarkan Angel Gaby cara membuat alibi. Jadi apakah Jonah melakukan sesuatu kepada ayahnya? Atau mungkin Angel Gaby sendiri yang melakukan sesuatu kepada ayahnya? Nah, yang ini susah ditebak guys, tanpa informasi lebih. Karena dari yang kita ketahui ya, kita bebas beropini ya, berteori ya. Mungkin ayahnya, yang jelas ayahnya sudah tak ada, tapi tak adanya itu kenapa? Apakah ulah Jonah, apakah ulah Angel Gaby, atau mungkin hal yang nggak berkaitan? Mungkin karma. Guys, aku masih bingung. Tapi ya, ceritanya sudah tutup, dan ini saja yang kita ketahui. Menurut kalian sendiri, apa teori